mana dari surga, memberikan mereka minum air dari batu karang, memberikan mereka daging dari burung puyuh. Perjanjian baru mencatat bahkan ketika murid-muridnya di tengah badai melihat Tuhan Yesus datang, mereka bukan memujinya, bahkan berteriak-teriak tentang Dia. Tapi Tuhan Yesus tetap datang dan menyelamatkan mereka dari badai. Apa artinya? Tuhan tahu engkau punya banyak masalah dalam kehidupan ini. Kalau mereka yang bersungut-sungut saja Tuhan mendengarkan mereka, bukankah terlebih lagi engkau yang bersyukur, engkau yang tadi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau yang tadi berdoa, pasti Tuhan mendengar doamu. Tuhan berikan yang terbaik bagi hidupmu. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu sempurna. Engkau memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami lebih daripada yang kami sadari, ya Tuhan. Sebab itu penuhilah hati kami kembali dengan roh-Mu, Tuhan, yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia, sehingga kami tidak dikuasai oleh emosi-emosi negatif, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, ya Tuhan. Tapi kami hanya dipenuhi damai sejahtera, kasih dan kuasa-Mu yang sempurna, Tuhan. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Kau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman, kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula, menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Mari umat Tuhan sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu di Persekutuan Doa yang berjalan sudah 1 tahun 3 bulan, ya. Senang sekali saya bisa ikut berpartisipasi di sini, dipercaya untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Dan nama saya adalah Jonathan Prawira. Mungkin ada yang pernah bertemu saya seperti Pak Johan sudah pernah ketemu, ya. Waktu itu salam jumpa lagi, ya. Tetapi kalau yang belum pernah ketemu, salam kenal, ya. Tapi saya selalu percaya bahwa sekalipun kita belum pernah ketemu, saya boleh melayani Bapak dan Ibu bahkan sebelum kita ketemu. Wah, gimana caranya? Sulap, ya. Bukan Bapak Ibu, tapi lewat lagu. Karena saya sudah 30 tahun lebih, dari tahun 89 melayani Tuhan di bidang puji-pujian. Nah, kalau lagunya apa aja, kita kenal dulu, ya. Ya kan, boleh minta kunci ini? Kok minta pinjem, ya? Tapi tidak pulang. Tetap kenalan aja, ya. Lagu pertama saya masuk di album adalah ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemudian betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kejadianku. Kemudian Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Singkatnya memang panas, ya. Soalnya panas sekali. Oke, dan kemudian lagu seperti sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kemudian satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu. Kemudian Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kemudian jalan-Mu terselami oleh setiap
jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Dia bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan. Apa? Sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setia. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, selalu menjadi yang utama di rinduku, dan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang selalu mengungkap kekuatan lawan. Iya, ini kalau kita kita masuk movie nih Bapak Ibu ya kan, ujian penyembah tercepat di dunia ya kan. Kalau dalam berapa menit itu berapa lagu coba? Lagu seperti bukan dengan barang-barang kau membayar dosaku, dan dengan darah yang mahal. Tiada noda dan jasa kata. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berhubung sendiri selama-lamanya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenalkan hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Kau ku kagumi dalam hati. Yang kau nyanyikan lebih keras. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui, apa yang bisa kita akui? Kasih-Mu tiada duanya. Dua iklan kijang memang tiada duanya ya. Kalau salah besar, kasih Tuhan Yesus lebih tiada duanya. Oke, perkenalan cukup sampai sini aja ya. Masih banyak sih ya, lagu seperti habis pagi hamba, puji segitu nyata, lagi sehabis hujan, yang awan biar api, doa membebaskan sakit, doa yang membuka pintu, apa ya, aduh. Semua bukan korban namanya, konser Bapak Ibu ya. Jadi
Nah, buat saya adalah saya cuma berdoa supaya mungkin Bapak Ibu, oh kirain lagunya tuh seperti apa ya kan, tetapi ternyata penciptaannya seperti ini gitu ya kan. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu, udah nasib saya kok ya kan. Tetapi saya percaya upah kita besar di surga. Amin. Buat saya berkat atau upah yang besar buat saya itu adalah ketika Bapak dan Ibu diberkati oleh lagu itu. Itu udah jadi berkat buat saya. Itu yang membuat saya terus bisa semangat bikin lagu terus ya. Kalau dibilang jumlah lagu yang sekarang sudah buat ya, yang tercatat resmi di negara diwali wahana musik Indonesia itu tercatat hanya sebanyak 5.200 lagu aja sih. Segala kemuliaan Bapak Ibu, kenapa saya kesaksian begini? Karena sebetulnya ini bukan cuma soal kesaksian saya, ini kesaksian kita semua. Maksudnya apa? Seringkali Bapak Ibu kita sudah berusaha berbuat baik, ya dong, nah Tuhan berbuat yang baik. Tapi ada kenyataan yang mau nggak mau Bapak Ibu harus alami. Yaitu apa? Belum tentu semua orang tahu, ya kan? Kita sudah berbuat yang baik, Bapak Ibu sudah berbuat yang baik, tetapi belum tentu ada yang berterima kasih pada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan yang baik, belum tentu orang ingat jasa Bapak dan Ibu. Jangan ngomong soal jasa 3 tahun yang lalu, jasa yang kemarin Bapak Ibu lakukan, ya mungkin sudah memberi makanan, ya memberi sebagai pertolongan, belum tentu diingat oleh orang, ya kan? Bapak Ibu sudah berbuat yang baik, tetapi yang orang ungkit-ungkit, yang orang tutup adalah segala hal yang tidak baik, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Kita sudah berbuat yang mau yang terbaik, dan banyak 100 hal kita lakukan, tetapi yang orang tuntut harus ke 101 yang belum kita lakukan. Capek deh. Waduh, sebanyak itu tetap kurang kan, kamu belum melakukan yang waduh. Kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi di belakang kita dengar orang-orang menyakiti kita, mengejek kita, menghina kita, dan itu membuat kita sakit, betul? Dan Bapak Ibu sudah lakukan yang terbaik, lebih parahnya apa? Orang membalasnya dengan kejahatan. Ada pepatahnya, tapi itu air susu dibalas dengan tuba. Itu udah pepatah zaman dulu. Ya. Kalau zaman now anak muda kita lain. Kopi susu dibalas kopi cyanida, Bapak Ibu ya. Zaman ngopi kan sekarang kopi cyanida mau, ya kan. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan mengirim saya kemari untuk memberi pesan adalah yang pertama, jangan berhenti lakukan yang terbaik. Amin. Jangan berhenti menjadi yang terbaik. Terlepas apapun kenyataannya kita sedang hadapi, apapun respon orang terhadap kita, jangan berhenti menjadi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa apa yang kita lakukan, biarlah tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan lakukan. Nah sekarang zamannya logika, anak-anak muda bisa bertanya nih, gimana caranya tangan kiri nggak tahu apa yang tangan kanan lakukan? Kan otaknya satu. Otomatis apa yang kita lakukan, tangan kiri tahu dong. Maksud Tuhan tuh begini, jangan berharap orang lain tahu. Sekalipun orang lain nggak tahu, bahkan tangan kiri pun nggak tahu, tapi Bapakmu di tempat yang tersembunyi pasti melihat dan membalasnya. Jerih di dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Tidak sia-sia. Tetapi bagaimanapun saya mengerti, ada aja hal yang membuat kita merasa sia-sia, merasa percuma ya. Karena itu pun bisa dialami oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Bahkan di Alkitab juga catat, Bapak Ibu tahu, bisa saja Yusuf merasa sia-sia ketika dia melakukan yang baik, jasanya tidak diingat orang, betul? Bahkan dibuang oleh saudaranya. Bisa saja merasa impiannya percuma ya, punya impian, punya cita-cita percuma ya. Tapi toh kenyataan dicatat bahwa Tuhan mengangkat dia jadi Perdana Menteri. Amin. Daud juga bisa merasa kesetiaannya pada Raja Saul sia-sia. Oh, dia setia. Ketika Raja Saul meminta dia mengalahkan 10.000, dia kalahkan 20.000. Waduh, apa berprestasi. Ketika ada bos menyuruh anak buahnya, kamu jual 10 mobil, dia jual, saya jual 20 mobil, Pak. Tetapi justru dipecat, dikejar-kejar. Itu bisa dia merasa sia-sia. Tetapi Tuhan angkat Daud jadi raja. Amin. Bahkan Tuhan Yesus pun bisa merasa sia-sia. Dia berbuat baik. Coba ketika dia pikul salib, mana orang yang sudah dia tolong selama ini? Ada nggak yang bantu dia? Nggak ada satupun.
tetapi kenyataannya dia menjadi juru selamat bagi kita semua. Apapun yang saudara lakukan saat saudara sedang merasa mungkin sudah sia-sia saat ini, ketahuilah ternyata tidak ada yang sia-sia. Tuhan menampung air mata. Kok Tuhan menampung air mata ya? Kenapa nggak Tuhan tampung apa yang kita berikan buat dia? Karena Tuhan bilang segala penderitaanmu akan kukur diganti dengan sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan menghitung sengsara kita di neracanya. Kenapa nggak Tuhan hitung perbuatan baik kita? Yang Tuhan hitung sengsara kita, Tuhan mau gantikan dengan upah yang besar di surga yang mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Karena firman Tuhan ini yang sejak dulu juga menguatkan saya untuk bisa terus melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Ya, ketika saya terus melakukan dan pada akhirnya saya melihat berkat demi berkat itu Tuhan curahkan. Amin. Kita lihat sekarang Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Saya percaya firman Tuhan yang sudah memberkati saya selama ini akan memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Kolose 3 ayat 23 kita baca, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah. Jadi saudara jangan sampai nggak tahu, karena betul dikatakan kamu mesti tahu ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhan apa? Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan sudah berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuat. Jadi ini bukan bicara hanya tentang soal membuat lagu atau melayani Tuhan atau worship leaders atau singers atau multimedia dan sebagainya mungkin di gereja, tetapi Tuhan berkata apapun juga yang kamu perbuat. Jadi buat kita semua, Bapak Ibu berdagang, Bapak Ibu berusaha, ada yang mengabdi negara, dan semua rahasia untuk bisa ibaratnya menyenangkan hati Tuhan sederhana. Dikatakan perbuatlah dengan segenap hati. Bukan soal apa ya, kamu profesinya apa sekarang. Sebab kadang-kadang orang merasa saya bukan siapa-siapa, saya nggak mungkin bisa berbuat yang besar, menimbulkan dampak yang besar, bersaksi buat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bukan soal siapa kamu, tapi soal bagaimana kamu melakukannya. Banyak orang berpikir bahwa dia hanya akan melakukan yang terbaik kalau dia menjadi naik pangkat atau naik gaji atau naik karir, atau dia mungkin kata kalau saya punya harta lebih lagi, mungkin kalau rumah saya 2 atau mobil saya akan lebih giat melayani Tuhan. Tidak perlu. Kalau saudara mau melayani Tuhan dengan segenap hati, itu pasti menyenangkan Tuhan. Amin. Cuma kita tahu bahwa apapun, mungkin saudara masih pikir, tapi saya bukan siapa-siapa. Betul, manusia memang pada rupa. Betul, ya. Dan kita tahu itu, bahwa kita tahu banyak bahwa ketika Naaman, Panglima Naaman, pada dengar ceritanya, sekolah di Gunung Top ini mengalami mujizat apa? Disembuhkan dari kusta karena berendam di sungai sebanyak 7 kali. Nah, siapa nabi yang melayaninya juga kita tahu, ya, Nabi Elisa, ya kan? Dan tapi banyak yang tidak tahu kenapa Panglima Naaman bisa ketemu Nabi Elisa. Karena ada seorang budak dari Israel yang melayani istrinya, yang ketika melihat majikannya sakit kusta sedang bingung cari pengobatan, dia memberi info. Orang boleh lupakan, Alkitab mencatatnya, Tuhan mencatatnya, bahwa karena informasi berharga dari seorang budak yang tidak dikenal namanya, Panglima Naaman pun disembuhkan. Artinya apa? Mungkin dunia tidak menganggap kita penting, kita seperti orang yang ada dan tiada, nggak ada masalah. Tetapi Tuhan mencatat bahkan hal kecil pun saat kita lakukan dengan segenap hati itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik. Nah, sekarang kita bicara soal apapun juga yang kamu perbuat, dan ada kalimat yang lucu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa dikatakan seperti untuk Tuhan? Bukankah kita disuruh selama ini memuliakan Tuhan? Ya kan, apapun untuk Tuhan. Kenapa ini seperti untuk Tuhan? Karena Tuhan tahu realitas. Tuhan ngerti tidak semua kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita bekerja untuk apa?
cari gaji dong, ya kan? Biar bisa self healing, ya kan? Kita memikirkan mau bangun masa depan, kita mau cari jodoh yang baik, kita mau bangun anak-anak, ya kan? Kita bekerja bisnis ya supaya cuan, supaya untung, kita mendapat profit, bisa membangun bisnis. Itu bukan untuk Tuhan, tapi Tuhan nggak keberatan. Yang Tuhan minta cuma, ayo lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama begini, kalau saudara lakukan untuk manusia, saudara bisa. Kenapa saudara saat ini bisa terbeban, kesel, sakit hati? Karena melakukan untuk manusia. Dan saudara mendapat umpan balik yang tidak menyenangkan. Manusia bisa tergantung moodnya. Kalau moodnya lagi bagus, kita lakukan hal dibilang positif, bagus. Kalau moodnya lagi jelek, walaupun kita lakukan baik, tetap aja dibilang jelek. Jadi kalau kita memandang seperti untuk manusia, kita akan capek, kita nggak akan kuat. Itu kenapa saya tidak pernah berkorban dan berkata, kamu harus punya motivasi yang benar melayani Tuhan. Saya tidak perlu ngomong begitu. Tuhan menerima siapapun yang mengasihi dia. Tapi kalau orang punya motivasi tidak benar, yang capek dia sendiri. Kalau dia tidak melakukan seperti untuk Tuhan dan untuk dirinya sendiri, nanti dia akan kesel, kok saya dibeginiin, kok saya tidak dianggap ada, kok saya sudah korban banyak, tapi kok apa yang saya terima sedikit. Betul? Jadi sebetulnya kalau saudara punya motivasi yang salah, itu rugi kita, bukan Tuhan. Tuhan sih asik-asik aja, dia senang kok saudara mau mengasihi dia dengan benar atau tidak benar, dia oke aja, karena dia mengasihi kita semua. Tapi buat Tuhan yang penting adalah kenapa kita perlu senang hati, bukan untuk Tuhan, tapi supaya kita semakin kuat. Saya percaya hari ini yang sedang dilemahkan hati oleh dunia sedang dikuatkan. Amin. Saya percaya saudara sedang, oh iya, kenapa sekarang hati saya lemah ya? Kok kerja rasanya males ya? Karena saudara tidak tahu saudara bekerja untuk manusia. Sekarang saudara ngerti, saya nggak mau lagi bekerja buat bos saya. Bos saya belum tentu bisa memahami apa yang saya mau. Saya bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhanlah yang memberikan upahnya kepada saya. Amin. Dan itu betul-betul terjadi. Saudara, di dua hal ini saya cerita, Yusuf. Kalau Yusuf melihat Firaun, dia bisa kecewa. Dia sudah berbuat jasa yang baik, tetapi nggak ingat, betul? Tetapi apa yang terjadi? Firaun dibikin Tuhan tidur. Dalam tidurnya dia dikasih mimpi. Dan orang yang melupakan jasanya Yusuf baru teringat saat itu. Nah, yang bisa nerjemahin cuma Yusuf. Yang ahlinya di bidang ini cuma Yusuf, betul? Maka Yusuf dipanggil. Jadi saudara jangan pernah khawatir. Jangan sampai saudara menahan diri saudara bekerja ditahan, ya melakukan sesuatu ditahan, melayani mungkin keluarga rasanya separuh hati. Jangan merugi. Saat saudara melakukan segenap hati, ada saatnya Tuhan ingatkan orang itu. Amin. Tapi bukan cuma dengan cara Firaun, ada lagi yang lain, terbalik caranya. Mordekai itu mungkin saudara jarang baca, dia pernah menyelamatkan Raja Artasasta dari kudeta. Pernah menyelamatkan, berjasa, tapi dilupakan oleh rajanya. Kalau Firaun Tuhan bikin tidur, Raja Artasasta terbalik, dibikin nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, karena dia bukan seorang flexing, dia nggak tidur, nggak bisa tidur, gimana ya, beli mobil, bukan begitu saudara. Itu dong flexing aja ya di YouTube ya, yang begitu heboh. No, ketika Raja Artasasta nggak bisa tidur, dia mulai pikir, asli baca bukunya, lihat sejarah istana ya, raja yang benar begini nih, ya kan? Daripada nggak bisa tidur, saya baca sejarah biar saya mengerti apa yang harus saya putuskan. Ketika dia baca, dia baru lihat ada yang pernah menolong dia dari kudeta. Dia tanya, siapa yang nolong dia? Mordekai. Di mana orangnya? Ada di depan, menggelandang, gak ada yang perhatiin. Kasih dia penghormatan terbaik. Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk mengingatkan orang bahwa saudara akan mendapatkan upah yang layak. Cuma kadang-kadang kita nggak menyadari Tuhan tolong kita. Saudara pernah dengar gak orang kepahitan dan bilang begini, percuma itu persekutuan, percuma saudara-saudara seimanan, percuma Kristen-Kristenan. Wong yang nolong saya tuh bukan orang seperti dia, nolong saya orang asing. Ya pernah dengar kayak gitu? Saya nggak kenal, dia yang nolong. Mana orang-orang yang saya kenal? Pernah dengar? Padahal itu justru cara Tuhan menolong kita. Amin. Jadi mulai sekarang jangan kepahitan, itu kesaksian bahwa sekalipun orang nggak nolong kita, Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan panggil untuk nolong kita. Amin saudara. Itu justru kesaksian bahwa itulah cara Tuhan. Jangan andalkan manusia. Manusia itu cuma resource. Kadang-kadang kita khawatir karena resource kita tertutup. Tuhan source-nya, Tuhan sumbernya. Kalau satu resource tertutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain buat kita. Jadi lagi ya, bila kau yang membuka pintu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu dari Tuhanlah, maka kita nggak akan pernah kecewa lagi.
Kalau saya memperhatikan manusia terlalu banyak ibaratnya duka saya ceritakan, tapi karena saya sudah mengerti ketika wartawan nanya saya apa sih Pak suka dukanya, sekarang saya lupa. Kenapa? Setiap duka cita saya Tuhan gantikan dengan sukacita. Yang saya ingat sekarang yang baik-baiknya aja. Saya bisa lupa yang dukanya apa ya? Mestinya sih ada gitu ya kan. Tapi kenapa? Karena saudara terus melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu akan memulihkan saudara dari kepahitan. Saya percaya kepahitan sedang disembuhkan Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Siap untuk lebih bekerja buat Tuhan, amin. Tapi mungkin saudara masih berkata, tapi saya sendirian Pak, gak ada yang dukung. Ini kan pernyataan juga ya. Saya kayaknya sendirian dia Pak. Bahkan Elia pun depresi karena merasa sendirian. Nah tapi saya mau cerita, ketika Daud dikejar Raja Saul, siapa yang nolong dia? Saudaranya yang sok-sokan membuling dia. Waktu dulu kan dia dibuling, kamu sok-sokan lawan Goliat dia menang ya kan. Ketika dia dikejar Raja Saul, saudara yang sok-sokan yang sudah jadi tentaranya Raja Saul nggak bisa nolong dia. Semua takut. Orang rajin melawan dia. Siapa yang berani? Saudara itu. Bapaknya apalagi dia kan tidak bisa apa-apa. Tapi saudara heran kan? Yang nolong Daud adalah Yonatan. Yonatan bukan saya. Ini Yonatan anaknya Raja Saul. Anak musuh besarnya bisa tergerak untuk nolong Daud. Secara logika, kita kebetulan anak muda yang logikanya lebih kencang dari kita kan. Mungkin nggak anak musuh besar mau nolong kita? Kita aja ketika kan ada pertikaian lah katakan, mungkin orang tua kita sedang bertikai dengan seorang, mungkin kita tahu itu buat kita, nggak mungkin kita bela orang lain, betul? Pasti kita bela bapak kita dulu dong. Tapi Yonatan mestinya tahu kenapa Raja Saul berperang dengan Daud. Raja Saul takut tahtanya diambil oleh Daud, yang notabene disimpan buat anak-anaknya termasuk Yonatan. Tetapi Yonatan bisa tidak memikirkan soal tahta, nggak mikir soal konflik interest dia, bahkan mengambil resiko dia bisa berantem sama bapaknya sendiri demi menolong Daud yang belum tentu akan membalasnya. Kok bisa? Itulah Tuhan bisa gerakkan siapapun yang Tuhan mau buat nolong kita, karena dari Tuhanlah Tuhan menetapkan bagian kepada kita. Yang mau tepuk tangan silahkan buat karena saya biasa membuat lagu ya kabar baik semua ya kan. Jadi yang saya share adalah kasih dan kuasa Tuhan buat kita. Nah Bapak Ibu, kalau bicara soal Tuhan menentukan, saudara ingat, mungkin kita pikir kenapa saat ini kita merasa saya sudah usaha Pak, tapi justru saya kok kelihatan hilang segala-galanya. Saudara persis dengan Yakub. Ketika Yakub berusaha mengambil berkat dengan caranya, dapat nggak? Secara manusia dapat. Ishak kan berkati dia, Esau marah-marah kan? Oh berkat saya dicolong sama Yakub. Tapi apakah benar secara real Yakub diberkati? Enggak kan? Meskipun Ishak memberkati dia, tapi ternyata dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan momen berserta dengan keluarganya. Sejak saat itu Yakub harus lari dari keluarganya, betul? Dan tidak kembali sampai orang tuanya meninggal kan? Hilang. Dan lebih lagi dia kehilangan hubungannya dengan Esau. Tetapi ketika Yakub bertobat perjalanan, dan dia malah dikerjai oleh Laban, betul? Bolak-balik dikerjai. Tapi justru saat dia dikerjai, dia diberkati Tuhan. Keluar dari Laban bukan dengan miskin, keluar dari Laban dengan berlimpah-limpah. Saudara boleh merasa dikerjai orang, dijahati orang, tidak adili orang, hakmu dirampas, nama baikmu dicemarkan, apapun itu, jangan membuatmu berhenti melakukan yang terbaik. Karena meskipun orang mengerjai kita, Tuhan bisa membalaskan, mengangkat kita berlimpah-limpah, memberkati kita. Kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan, keintiman sama Tuhan, saudara akan mengalami apa yang saksi iman ini alami. Itu kenapa kita kok rasanya baru iya ya, kenapa begitu? Karena selama ini kita diajarkan untuk kita jadi seperti Abraham, kita jadi seperti Ishak. Dulu kita lupa bahwa Abraham pun punya kelemahan, Ishak pun punya kelemahan, Daud apalagi saudaraku. Tetapi kalau kita pandang Tuhan tidak punya kelemahan. Dia apa yang dilakukan terhadap Abraham, dia bisa lakukan terhadap kita. Tuhan memberkati Abraham adalah Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memperkaya Ishak adalah Tuhan yang memperkaya kita. Tuhan yang mengurapi Daud adalah Tuhan yang mengurapi kita. Amin. Kalau kita mengerti bahwa melihat hati Tuhan, saya percaya. Halo. Tapi habis.
mode biar bentar lagi nganjuk. Boleh mainin pelan-pelan kecil? Iya. Jadi yang terakhir adalah dikatakan bahwa Tuhan sudah menentukan upah buat kita. Jangan pernah merasa hak saya dirampas. Sampai saat ini merasa kecewa, merasa pengen quit, merasa udahlah percuma semua lanjut. No. Tuhan tidak akan mengizinkan hakmu dirampas kamu. Kalau sampai saudara sudah jaga baik-baik, tetap bisa ambil orang, itu memang Tuhan bilang itu bukan keluarga. Buktinya kita sekarang ke Esau. Ya, kalau tadi kita bicara soal Yakub, jangan lupa kan Esau. Esau itu korban penipuan Yakub loh. Bagaimana? Esau kenapa dia Esau marah dan saking marahnya emosi mau bunuh si Yakub? Karena dia merasa haknya dirampas. Dan ketika diminta berkat dari Ishak sudah habis berkatnya. Jadi diberkati hal yang jelek. Tapi ketika kemudian Yakub kembali dan dia pikir gini, aku mau bertobat, aku mau baikin Esau. Aku sudah nipu Esau dulu. Sekarang aku udah kaya, aku mau berkati dia. Lalu ketika dia berjalan ketemu Esau, dia dengan ketakutan. Aduh, gimana ya, karena perasaan bersalah. Esau justru menolak, dia berkata, tidak usah. Sekarang aku sudah kaya. Kok bisa? Orang yang ditipu juga oleh Yakub, korban penipuan. Toh Tuhan perhatikan dia. Secara manusia Ishak tidak memberkati dia, tapi secara Tuhan bisa berkati kita semua. Karena sekalipun resource ditutup, Tuhan adalah source. Dia akan memberikan kepadamu. Puji Tuhan. Sekarang saudara, yang terakhir kita bicara tentang Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Ketika saya selalu diingatkan Tuhan firman ini bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Saya suka ditanya orang, Pak Jonathan kok setia banget 30 tahun lebih melayani Tuhan. Saya mau berani katakan bukan saya setia, tapi karena Tuhan yang setia. Saya sih pengen quit berapa kali, jujur pengen berhenti ya. Udahlah manusia kayak begini, udahlah males capek deh, mau self healing juga dong, holiday, alasan aja pada pengen berhenti sebetulnya ya kan, kita kadang gitu kan, oh holiday bentar, udah cuti bentar, padahal sih masa pengen quit pelan-pelan halus-halus gitu. Tetapi karena Tuhan setia, saya percaya saat ini saudara mengalami kesetiaan Tuhan. Saudara tadinya udah lemah, sudah pengen marah, Tuhan tenangin, Tuhan hibur hatimu. Saudara sudah kecewa, sudah kesel, merasa dikerjai, merasa masa lalu kok pahit benar, ternyata Tuhan sedang memaniskan. Tuhan katakan relakan semua yang hilang, Tuhan bisa gantikan berkali-kali lipat. Amin. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Kadang-kadang kita pikir sebagai hamba itu begini, ya Tuhan nasib hamba yang beginilah, ya kan harus hamba. Kayak sekarang kan hamba itu nggak berarti banget gitu ya. Ya nggak salah sih, karena hamba ini artinya adalah budak. Ya memang kalau secara hitungan manusia budak ada artinya. Tetapi kalau memang Tuhan anggap kita nggak berarti, ngapain Tuhan datang dari surga cari kita? Kita kan suka nyanyi gitu kan, Tuhan datang buat apa? Kok kita nggak berarti? Tuhan datang karena kita berharga di matanya. Kita berarti buat dia. Jangan pandang penilaian orang yang merendahkan. Jangan izinkan, jangan terima, jangan berkata gini, ya memang orang pandang saya rendah, ya udah saya merendah. Orang pandang saya jahat, ya udah saya jahat. Jangan terima. Di mata Tuhan engkau sangat berharga. Engkau anak-anaknya raja, putra putrinya raja. Bersikaplah demikian. Jangan turun level hanya karena orang tidak mau engkau level tinggi untuk menghinamu. Lalu kau bilang, ya memang aku bejat, memang aku jahat, memang aku jelek, ya sudah aku tuh aja. No. Itu kemauan iblis. Karena iblis tahu saudara bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa. Saya percaya setelah pertemuan ini Tuhan akan pakai saudara lebih luar biasa ya. Kebaikan Tuhan, fokus pada kasih dan kuasa Tuhan. Cuma satu hal, kenapa Tuhan panggil kita hamba? Karena Tuhan tahu majikan-majikan di dunia ini seringkali tidak menghargai kita dengan layak. Sehingga Tuhan berkata, sekalipun majikanmu tidak menghargaimu dengan layak, engkau punya majikan di atas segala majikan yang menghargaimu bukan saja layak, lebih dari yang layak engkau terima. Amin. Itu majikan kita Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyerah, makanya saya diberi lagu hati sebagai hamba. Karena kita bukan hamba, kita anak-anak Allah. Amin. Jadi kita punya harga diri anak-anak Allah. Bersikaplah seperti anak-anak. Iblis selalu mau membuat kita merasa jelek, merasa rusak. Memang kamu orangnya rusak, memang kamu orangnya kumuh, memang kamu orang yang gak berharga.
berharga, selalu mau merendahkan status kita. Mulai hari ini tolak intimidasi iblis. Kita berharga, maka kita berpenampilan seperti orang yang berharga di mata Tuhan, berkata-kata seperti orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi saya nggak pernah bilang kamu jangan ngomong kasar sebagai anak Tuhan. No, saya ngerti itu karena anak Tuhan yang dia statusnya dibuat lupa bahwa engkau adalah putri raja. Saudara tahu nggak sih kalau pangeran ngomong kayak apa? Kalau namanya putri raja ngomong seperti apa, bersikap seperti apa, berbaju seperti apa, kita nggak perlu ada peraturan. Tapi ketika kita tahu kita berharga di mata Tuhan, saya percaya baju kita pun akan berbeda. Kita berbicara, bahkan berdiri pun juga akan berbeda. Karena kita ngerti status saya orang yang berharga di mata Tuhan. Saya orang yang berharga. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata dia adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Tuhan mau kita rendah hati. Sederhana itu. Makanya Tuhan juga datang sebagai hamba, merendahkan hatinya. Karena ketika saudara melayani sebagai anak, secara cenderung saudara mau dimanjakan, secara cenderung saudara mau diperhatikan, secara cenderung saudara mau jadi nomor satu. Namanya anak. Tapi kalau sebagai hamba, kita mendahulukan kepentingan orang. Sebab kita tahu, saya ini anak raja. Nanti raja yang memenuhi kebutuhan saya. Ketika kita mengerti itu, maka kita tidak akan jatuh. Kenapa sih Tuhan gak mau kita sombong? Seakan-akan sombong itu adalah suatu dosa. Sebetulnya begini, Tuhan ngomong keras itu untuk bilang begini, karena kesombongan bisa buat bikin kamu jatuh. Kesombongan bikin musuh datang. Kesombongan itu seperti undang, ayo lawan saya. Itulah seperti musuh datang semua. Tapi rendah hati mendatangkan teman. Betul nggak saudara? Tuhan mau kita banyak teman. Tuhan mau kita naik dan bukan turun. Tuhan nggak mau kita diserburan. Saudara, ketika Daud itu rendah hati, dia pernah lari loh ke Filistin, saudara. Karena dikejar Raja Saul, saking nggak punya tempat lagi ngumpet, dia lari. Memang itu salah. Dia lari ke Filistin. Saudara tahu? Mestinya kan secara logika orang Filistin melihat Daud datang, ini yang dulu bunuh pahlawan kita, Goliat, sekarang rasakan pembalasan. Betul nggak saudara? Tetapi kalau saudara baca Alkitab, Raja Filistin menerima dia. Loh kok bisa? Karena Daud rendah hati. Kemanapun dia pergi, teman selalu jadi bagiannya. Ketika saudara rendah hati, Tuhan sudah persiapkan teman-teman yang baik buat saudara. Amin. Sebab itu kita nggak perlu sombong karena nama Tuhan yang angkat kita. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, gak ada yang bisa merendahkan kita. Amin. Jadi kita bersama-sama, yuk kita kembali pada status kita semua, hati sebagai hamba. Kita bisa berkata, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kesehatanmu, nama baikmu, karirmu, usahamu itu milik Tuhan. Engkau yakin bahwa
hidupmu, pasangan hidupmu, sahabatmu, orang sekitarmu adalah milik Tuhan. Kalau gitu kenapa kau khawatir lagi? Tuhan yang sudah memberikan kau segalanya sebelum kau menyadari, pasti bisa memberikan yang lebih baik lagi bagimu. Amin. Jangan pernah merasa sedih karena kehilangan, merasa kecewa pada Tuhan karena kehilangan. Karena Tuhan yang sudah berikan segalanya, Dia pasti berikan kau lebih baik lagi dari sekarang. Sehingga kita bisa katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Kami siap Tuhan untuk menikmati kemana ku bawa, hati yang menyerah dalam roh dan kebenaran, sampai salam dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai salam dalam roh dan kebenaran, sampai firman Tuhan terakhir, ayat terakhir saya membacakan buat saudara. Saudara boleh catat supaya setiap saat iblis mulai mengintimidasimu, engkau mungkin bisa melupakan khotbah ini, tapi firman Tuhan ini jangan kau lupakan. Di 2 Tawarik 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Mungkin saat ini kau sedang merasa, Tuhan, aku banyak dikecewakan oleh manusia, aku banyak beban, aku banyak hal yang khawatir, aku merasa aku gak bisa, aku merasa gak siap. Tuhan, yang hari ini mau saya doakan, taruh tanganmu di dada, taruh di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, aku siap jadi hamba-Mu. Aku mengerti sekarang Tuhan, bahwa hidupku berharga. Engkau menciptakanku ke dunia karena ada panggilan besar yang Kau berikan buatku. Dan aku Tuhan teralih oleh omongan manusia, oleh omongan toksik orang lain, oleh sikap orang lain membuat aku jadi tidak efektif. Namun mulai saat ini Tuhan, aku hanya mau ingat kebaikan-Mu, apa yang sudah Tuhan lakukan buatku, dan Kau bisa lakukan lagi buatku lebih lagi. Engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba-Mu Tuhan. Aku bukan hamba manusia, aku orang merdeka, tapi aku adalah hamba dari Tuhan yang memberikan segala aku upah lebih daripada yang layak aku terima ya Tuhan. Aku percaya mulai saat ini Engkau akan mengalami terobosan, Engkau akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Engkau tidak akan lagi terhentikan oleh sikap manusia, Engkau tidak akan terhalang oleh apapun. Engkau akan terus maju dan terus masuk tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang hamba-Mu berdoa adalah, Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang diberikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu yang Engkau mau siapkan, kemenangan yang Kau siapkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sedang diberikan panggilan besar untuk di tengah-tengah negeri ini ya Tuhan. Panggilan yang bahkan lebih dari bisa kami bayangkan, kami lakukan, tapi bersama Tuhan kami akan mampu lakukan. Sebab itu doa hamba-Mu adalah biar firman-Mu jadi kenyataan dalam hidup kami Tuhan. Segala kebaikan, segala kemuliaan, segala keajaiban, perlindungan, pembelaan, segala yang dicatat di Alkitab akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan ini, kita meteraikan firman Tuhan ini dengan Roh Kudus. Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya, akan bertumbuh menjadi seperti pohon di tepi air yang berbuah pada musimnya. Ya, apapun yang kau lakukan akan dijadikan berhasil. 30, 60, 100 kali lipat ganda sesuai dengan kapasitasmu. Yang percaya dan diberkati katakan terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Kiranya pertemuan kita membawa manfaat dan berkat buat Bapak Ibu. Amin. Dan Bapak Ibu yang mau dengar lagunya atau mungkin mau mendapatkan firman seperti ini yang menguatkan iman kita hari demi hari, boleh gabung follow IG saya. Iya. Zaman medsos kan ya, di Jonathan Prawira Official IG. Di situ saya tiap hari share firman Tuhan seperti ini. Keintiman dengan Tuhan yang buat saudara rasanya hati saya dikuatkan, hati saya dibela. Itu firmannya, pesan Tuhan profetik Tuhan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.